Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video seri ketiga dari pelajaran Al-Madkhal ila Dirasatin Nudhum Al-Islamiyah. Seperti biasa, aku mohon izin lihat PDF yang ada di handphone ini. Di pembahasan terakhir kita sudah belajar tentang definisi nudhum dan juga definisi An-Nudhum Al-Islamiyah. Maka sekarang kita masuk ke halaman 16. Di buku silahkan dibuka PDF masing-masing. Ada judul baru di sana dengan judul Shilatun Nudhum Al-Islamiyah bisyariah Al-Islamiyah. Jadi kita sekarang akan belajar tentang apa sih hubungan antara Nudhum Al-Islamiyah dengan syariat Islamiyah. Dikatakan di definisi Nudhum Al-Islamiyah sebelumnya bahwa definisi Nudhum adalah jumlatut tasyri'at, kumpulan syariat-syariat, kumpulan ajaran-ajaran. Mohon maaf ya kalau ada suara background kendaraan. Maka sebelum kita belajar lebih dalam tentang Nudhum Al-Islamiyah, ada baiknya kita memahami pengertian dari syariat Islamiyah itu sendiri. Inna syariah al-islamiyah hiya al-manhal alladhi tanhalu min ma'inihi an-nudhum al-islamiyah wa hiya al-mawridul ladhi tastaqi minhu kulla ahkamiha wa qawaniniha fahiya aslun likulli ma hawathu an-nudhum al-islamiyah min tafasil wa ta'alim wa manahij wa fi dhawi hadzal amr yattadihu ma bainahuma min ittisalin wa irtibatin. Jadi hubungan antara nudhum dengan syariat Islam itu hubungan antara satu sumber dengan alirannya. Contoh misalnya ada mata air di satu tempat tertentu. Sumber mata air ini dikatakan atau disebut dengan syariat Islam. Sedangkan air yang mengalir dari mata air ini dikatakan sebagai An-Nudhum Al-Islamiyah, yang mana di dalam pembahasan An-Nudhum Al-Islamiyah ini akan banyak sekali rincian-rincian lain yang bercabang seperti itu. Jadi sumbernya adalah syariat Islam, aliran yang mengalir dari sumber ini disebut An-Nudhum Al-Islamiyah. Mereka satu kesatuan, hanya saja yang membedakan satu adalah sumbernya, yang satu lagi yaitu nudhum adalah sesuatu yang mengalir dari sumber ini. Kemudian wa min huna yajdiru bina an nulqiya ad-daw'a ala mafhum syariah al-islamiyah ala nahwi tali. Maka dari itu ada baiknya kita sekarang membahas apa sih syariah Islamiyah itu? Asy-syir'ah wa syariah. Syir'ah, syir'atan wa minhajan, syir'ah. Kemudian dan syariat itu artinya at-tariqah adz-dzahirah allati yutawassalu biha ila najat. Syariat atau syir'ah itu artinya sebuah jalan, sebuah cara, sebuah metode yang mana dengan memegang ajaran tersebut, dengan metode tersebut, dengan jalan tersebut, kita sebagai pemegang prinsip itu akan sampai kepada kesuksesan atau keselamatan. Wasyariah fil lughah. Nah, sekarang definisi syariah secara bahasa. At-tariqul ladzi yutawassalu minhu ilal ma'. Jalan yang menunjukkan kita kepada air. Maksudnya di sini jalan yang menunjukkan kita kepada agama, atau bisa dikatakan juga kalau dalam arti di sini maksudnya air. Zaman dahulu air itu sangat berperan penting dalam kelangsungan hidup umat manusia. Bisa kita lihat contoh dari Sirah Nabawi bahwa ada seorang khalifah yang membeli sumur dari seorang Yahudi untuk digunakan oleh umat Islam karena air itu sangat penting bagi kelangsungan hidup. Wa syariah ma syara'ahu Allah li 'ibadihi minad din wa syara'a lahum yashra'u. Syara'a yashra'u artinya sanna. Asy-syari' at-tariq al-'azam. Dan syariat itu adalah apa-apa yang ditetapkan, ditentukan
dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya, minad din. Ya tentunya ajaran agama, syariat itu. Al-muradu biha ad-din wa isti'maluha fihi likauni sabilan muwassalan ila ma huwa sababun li hayat abadiyah. Ini enggak usah. Langsung aja ke halaman 17. Wa ta'rifatul ulama lisyariah taduru kulluha ala annaha. Nah, definisi ulama yang mungkin sedikit satu dengan yang lain tidak berbeda jauh, bahkan mungkin saling melengkapi, itu berputar seputar definisi bahwa syariat adalah masyara'ahullahu wa sannahu li'ibadihi min ahkami. Jadi gampangnya syariat Islamiyah itu adalah apa-apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya, wasannahu li'ibadihi min ahkamin, terdiri dari hukum-hukum. Wa nakhtaru minha ta'rifu Syekh Shaltut. Nah, sekarang penulis buku ini menganjurkan kita memilih definisi yang ditulis oleh Syekh Shaltut. Apa definisi syariah? Definisinya adalah wasyari'atu hiya an-nudhum, aturan-aturan, ajaran-ajaran, prinsip-prinsip, allati syara'ahallahu au syara'a usuluha liya'khudhal insan biha nafsahu fi alaqatihi bi rabbih wa alaqatihi bi akhihil muslim wa alaqatihi bi akhihil insan wa alaqatihi bil kauni wal haya. Nah, bisa diambil pengertian syariat dari definisi yang ditulis oleh Syekh Shaltut ini, yaitu apa? Syariat Islam adalah ajaran-ajaran, norma-norma, prinsip, hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya, bagi kita seorang muslim, agar ajaran-ajaran tersebut kita praktekkan dan kita yakini dalam keseharian kita. Liya'khudhal insan biha nafsahu fi alaqatihi bi rabbih. Jadi syariat itu mengatur antara hubungan kita sebagai hamba dengan Tuhan, mengatur antara hubungan kita dengan saudara kita sesama muslim, mengatur antara hubungan kita dengan saudara kita di kemanusiaan dengan saudara-saudara kita yang non muslim, mengatur antara hubungan kita dengan kehidupan dan alam. Itu semua diajarkan di dalam syariat Islam. Wa qad qassamahal katibuna fi tarikh at-tasyri' al-islami ila thalathati aqsam. Nah, para penulis tentang sejarah syariat Islam menuliskan atau membagi syariat Islam itu ada 3 bagian, yang mana ketiga-tiganya ini harus kita pelajari, harus kita ketahui, sehingga semuanya itu ilmunya terkumpul dalam diri kita. Maka ketiga hal ini atau ketiga bagian ini merupakan syariat Islam semua. Jadi nggak boleh dipilih salah satu, atau kita nggak boleh unggul di satu saja sedangkan yang duanya tidak kita ikuti, seperti itu. Kemudian Ana bacakan nomor 1, al-ahkam al-i'tiqadiyah. Jadi syariat Islam itu, kalau teman-teman mau tulis ringkasan boleh ya, silahkan. Syariat Islam itu terbagi 3. 1, al-ahkam al-i'tiqadiyah, hukum-hukum akidah, hukum-hukum yang kepercayaan. Bagian yang kedua masih di halaman 17, ada nomor 2 itu, al-ahkam at-tahdzibiyah, hukum-hukum akhlak, ilmu akhlak, norma-norma. Halaman 18 nomor 3, al-ahkam al-amaliyah, hukum-hukum amal, hukum-hukum yang dipraktekkan. Ini hubungannya dengan fikih yang ketiga ini. Jadi syariat Islam itu ada 3. Apa saja hukum-hukum? Apa tadi? Bentar ya. Hukum-hukum kepercayaan, ilmu tauhid, mudahnya ilmu tauhid. Yang kedua ilmu akhlak. Yang ketiga hukum-hukum amali, hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah. Secara detail kita bahas satu persatu. Ini nomor 1 dulu,
ada kucing. Kita kembali ke halaman 17. Di nomor 1 bisa dilihat al-ahkam al-i'tiqadiyah wa hiya allati tata'allaqu bi dzatillahi wa sifatihi wa bil imani bihi. Wa yusamma hadzal janib bil ilahiyat. Hukum-hukum akidah ini mengajarkan tentang apa? Tentang zat Allah, sifat Allah, iman kepada Allah. Nah, yang 3 itu ketika kita mempelajari tentang ilmu zat Allah itu seperti apa, kemudian sifat Allah itu apa saja, iman kepada Allah itu bagaimana. Hal-hal ini disebut dengan ilmu ilahiyat, ilmu ketuhanan. Wa tata'allaqu birrusul wal iman bihim. Wa yusamma hadzal janib bin nubuwat. Kita juga belajar di hukum-hukum akidah tentang kenabian. Kita percaya kepada nabi. Nabi itu diutus kepada umat yang mana saja, kitab yang turun kepada mereka apa saja, siapa-siapa nama nabinya. Kita beriman kepada mereka. Itu dibahas di bab kenabian. Wa tata'allaqu bil malaikati wa bil jinni wa bi umuril akhirah wa ma fiha min ba'tsin wa hisabin wa mizanin wa jannatin wa nar wa hadhil umur mahallu dirasatiha ilmu tauhid. Nah, semua ini tentang ketuhanan, tentang kenabian, tentang hal-hal gaib yang tidak bisa kita indra dengan panca indera kita. Itu akan kita pelajari di ilmu tauhid. Nah, ini bagian yang pertama dari syariat Islam. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Al-ahkam at-tahdzibiyah, hukum-hukum akhlak. Wa hiya allati tata'allaqu bi bayanil fadail allati yajibu 'alal insan an yatahalla biha wa bayanur radha'il allati yajibu 'alal insan an yabta'ida 'anha hatta yakuna mathalan a'la lin-nasil fadil wa mahallu dirasatiha ilmul akhlak. Di ilmu-ilmu akhlak kita diajarkan bagaimana sih seseorang itu harus bersikap dan mensifati dirinya dengan sifat-sifat yang utama, dengan sifat-sifat yang mulia. Kemudian kita juga belajar tentang apa saja sih sifat-sifat yang tercela. Itu kita belajarnya di ilmu akhlak. Ini bagian yang kedua dari syariat Islam. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, al-ahkam al-amaliyah. Ini hubungannya dengan fikih. Wa hiya allati tata'allaqu bi af'alil ibadi al-hissiyah. Ini ada af'alul ibad al-hissiyah. Min salatin wa zakatin wa muamalatin yata'amalul insan biha ma'a ghairihi minan nas wa ghairu dhalik minal umur allati la ghina lil insani anha fi hayatihi wa mahallu dirasatiha ilmul fiqhi. Nah, al-ahkam al-amaliyah ini berhubungan dengan apa? Perbuatan manusia yang bisa diindra. Bagaimana kita misalnya sholat. Sholat itu kan gerakan badan, jelas terlihat. Zakat, kita bayar zakat. Muamalat, muamalat hukum jual beli. Yata'amalul insan biha ma'a ghairihi. Ketika kita bermuamalah, bergaul dengan sesama kita, dengan tetangga, dengan masyarakat, dengan sesama muslim, dengan non-muslim, wa ghairu dzalika minal umur, dan perkara-perkara lain yang sangat kita perlukan sebagai seorang muslim. Nah, ini pembahasannya ada di ilmu fikih. Jadi syariat Islam itu terbagi 3, yaitu apa? Hal-hal al-ahkam al-i'tiqadiyah, al-ahkam at-tahdzibiyah, al-ahkam al-amaliyah. Hadza wa tatakawwanu asy-syari'ah fi 'urfi rijalil qanun min indimajin nuzum al-qanuniyah fi majmu'atin yasuduha al-insijam lin bi'athiha an ruhin wahidatin. Enggak usah ini. Sekarang langsung ke halaman 18, judul baru, Daruratun nuzum fi hayatin nas. Jadi kita sudah belajar tentang, kita review sedikit ya. Di episode pertama kita belajar tentang pendahuluan yang ditulis oleh penulis buku ini, tentang apa sih keresahan dia sehingga beliau menyusun buku ini. Kemudian dan apa harapannya.
Di episode kedua kita telah belajar tentang definisi nuzum secara bahasa dan istilah. Kita juga sudah belajar tentang an-nuzum al-islamiyah. Apa sih nuzum islamiyah yang satu kalimat, an-nuzum al-islamiyah dalam satu kesatuan kalimat itu. Kemudian di bagian yang ketiga ini kita belajar tentang silah, hubungan antara nuzum al-islamiyah dengan syariah islamiyah dan bagian-bagian dari syariat Islamiyah. Sekarang, di episode selanjutnya, insya Allah kita akan belajar dan masuk ke halaman 18 dengan judul baru, yaitu Daruratun Nuzum fi Hayatin Nas. Yaitu, apa sih pentingnya nuzum dalam kehidupan manusia? Itu akan kita bahas di video episode keempat insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.